Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Prabu Siliwangi sangat dikenal dan melekat dalam banyak ingatan warga Nusantara, khususnya Tatar Pasundan. Apakah mitos kesaktian yang membuatnya sangat diingat, atau kewarisan yang ditinggalkannya? Adakah warisan-warisan itu? Tidak banyak nama yang bernuansa sejarah dipakai dengan penuh kebanggaan untuk sejumlah nama identitas kekinian. Siliwangi adalah nama yang tidak banyak itu. Siliwangi merupakan nama yang sangat melekat pada emosi terdalam bagi sebagian masyarakat di Tatar Pasundan. Tidak sedikit orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Siliwangi sering menjadi nama sentral untuk aktivitas-aktivitas budaya. Siliwangi pun banyak dijadikan menjadi nama-nama lembaga seperti universitas, bahkan Kodam 3 Siliwangi, nama stadion, nama jalan, dan sebagainya. Pertanyaan tentang siapakah Prabu Siliwangi itu, apakah Prabu Siliwangi itu tokoh sejarah atau mitos? Telah dibahas dalam video-video sebelumnya bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah, bahkan sempat dijadikan sebagai nominator pahlawan keprajuritan Indonesia. Ada banyak para ahli sejarah yang mengidentifikasi bahwa Prabu Siliwangi ada 1, ada yang menyebutkannya ada 4, ada yang menyebutkannya 9, 11, bahkan 12. Secara umum, Dana Sasmita menyebutkan bahwa Siliwangi adalah sebuah gelar untuk Raja-Raja Sunda Pajajaran. Dalam video ini, admin mengerucutkan yang kita bahas sebagai Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang berkuasa di Kerajaan Sunda Galuh, atau kita menyebutnya Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Mengapa Prabu Siliwangi sangat dikenang? Apakah karena kesaktiannya? Bisa jadi bagi kalangan masyarakat yang mempercayainya, kesaktian Prabu Siliwangi lebih melekat dalam ingatan dan pikiran serta perasaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sebagai kesaktian adalah kata benda yang didefinisikan sebagai 1. Kepandaian atau kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib melampaui kodrat alami atau supranatural. Contoh kesaktian itu diperolehnya dengan jalan bertapa di puncak gunung, di gua-gua, dan lain-lain. Kedua, kekuatan gaib. Contohnya karena kesaktian yang dimilikinya, seseorang dapat menolak suatu guna-guna yang ditujukan pada dirinya. Demikian menurut KBBI. Dalam hal ini, admin sendiri mempercayai mengenai adanya kekuatan supranatural seperti kesaktian. Oleh karena itu, admin juga membuat channel lain yaitu Insight of Metaphysics. Tidak saja mengenai kesaktian ini melekat pada sosok mitos Prabu Siliwangi yang sakti. Namun di zaman sekarang pun keberadaan kekuatan supranatural masih bisa kita lihat seperti ilmu kebal senjata tajam, senjata api, dan lain-lain. Para pejabat dan para pemimpin formal pun di zaman ini masih memiliki kesaktian-kesaktian itu. Bahkan admin sendiri sering menyaksikan itu. Namun, apakah kesaktian pemimpin berpengaruh banyak terhadap rakyatnya? Bisa iya, bisa tidak. Jikapun jawabannya iya, maka efeknya sangat sedikit sekali. Banyak mitos kesaktian yang dimiliki orang-orang terdahulu di zaman penjajahan atau kolonialisme di Indonesia, namun banyak pertanyaan di antara kita, kenapa tidak mampu mengusir penjajah Belanda atau Jepang itu? Bila kesaktian tidak banyak membawa pengaruh terhadap rakyat dan negara, maka kita harus mencari tahu jawaban itu. Sederhananya, atas jawaban yang kita cari mengenai ini adalah legasi atau warisan pemimpin yang dirasakan oleh rakyat seluruh negeri. Apa saja warisan Prabu Siliwangi?
Barangkali Anda akan menjawab benda-benda pusaka atau jimat-jimat yang dimiliki Prabu Siliwangi. Hal ini kembali lagi kepada masalah supranatural, seperti tentang kesaktian kujang dan lain-lain. Dalam hal ini kita mencari legasi yang dapat dirasakan dan dilihat langsung serta dinikmati oleh seluruh rakyat di Tatar Pasundan. Legasi tentunya akan membuatnya sangat diingat di masa-masa berikutnya, bahkan hingga hari ini. Mari kita telusuri apa saja mahakarya Prabu Siliwangi yang ditinggalkannya untuk negeri Sunda Pajajaran. Pada saat Sri Baduga Maharaja berkuasa pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi, dilakukan rekonstruksi tata kota di Pakuan Pajajaran dengan membuat parit untuk memperkuat keamanan. Hal ini dilakukan karena tempat ini dijadikan sebagai pusat politik untuk seluruh rakyat Tatar Pasundan yang awalnya berada di kompleks Keraton Surawisesa di Kawali, Galuh. Tentu, posisi Pakuan Pajajaran yang berada di Bogor sekarang sebagai ibu kota yang dipilih harus memiliki kelebihan dari sisi pertahanan dan keamanan yang sangat urgen saat itu. Pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sunda juga banyak menerima para pengungsi dari Majapahit, diantaranya para pejabat, keluarga bangsawan, dan rakyat Majapahit yang meminta perlindungan di Tatar Pasundan. Saat itu diterima di Kerajaan Galuh, Kawali. Barangkali dalam hal ini kita mengetahui adanya etnis Jawa di Tatar Pasundan. Etnis Jawa di zaman dulu tidak ada istilah etnis Jawa dan etnis Sunda. Yang ada adalah warga Majapahit dan warga Sunda, karena Sunda bukan sebagai etnis tetapi sebagai entitas politik sebuah kerajaan, pun demikian dengan nama Majapahit sebagai identitas dari sebuah kerajaan. Maka kita bisa paham keberadaan orang-orang Jawa di Tatar Pasundan telah ada sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit, yang kemudian keturunan-keturunannya pun beredar di Tatar Pasundan. Kota Pakuan, selain dari prasasti dan naskah, terdapat juga penjelasannya dari para penjelajah VOC, yaitu dari Scipio, Adolf Winkler, dan Abraham van Riebeeck. Tinggalan warisan atau legasi Sri Baduga Maharaja yang memperkokoh pertahanan dengan membuat parit disebutkan dalam prasasti batu tulis. Sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi Numur padi Pajajaran pangauban sesiwi nugelar di Tatar Sunda muga nyebarkeun wangi. Selain pembuatan parit, juga membangun sebuah telaga yang disebut Talaga Warna Mahawijaya atau Sang Hyang Rancamaya, lengkap dengan sebuah pulau di tengah danau yang disebut Bukit Badigul. Talaga Warna Mahawijaya merupakan tempat suci yang dikeramatkan. Telaga yang di tengahnya terdapat Bukit Badigul sebagai tempat menyatakan rasa syukur atau berdoa. Pada saat sekarang, telaga telah berubah menjadi perumahan elit dan lapangan golf. Selain berfungsi untuk aktivitas keagamaan, Talaga Warna Mahawijaya berfungsi sebagai pengendali bencana banjir yang terjadi di wilayah hilir Kerajaan Sunda, yaitu di Sunda Kalapa yang menjadi Jakarta sekarang. Pengendalian banjir telah dilakukan jauh sebelum Kerajaan Pajajaran ada, yaitu di zaman Tarumanegara dengan memperbaiki sungai di zaman Maharaja Purnawarman. Talaga Warna Mahawijaya mengatur aliran Sungai Cipaku dan Sungai Cisadane. Mengacu pada pembagian klasifikasi lahan dalam naskah Lontar Warogan Lemah, Talaga Warna Mahawijaya berada dalam posisi Sri Madayung, karena letaknya berada di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Cipaku dan Sungai Cisadane. Pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai yang dilakukan secara terpadu mensinergikan pengelolaan atau pemanfaatan lahan di kawasan dataran tinggi, perencanaan yang baik secara ekologis, penerapan ilmu rekayasa, dan pertimbangan air yang mengikuti lereng dan dataran tinggi ke dataran rendah,
merupakan suatu proses terpadu yang amat rumit dan menunjukkan bahwa ada tingkat intelektualitas yang tinggi dari sisi arsitektur dan teknik-teknik yang terkait yang cukup modern di zaman itu. Talaga Warna Mahawijaya yang sampai saat ini dipercayai sebagai tempat ritual keagamaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan fungsi yang dibayangkan dan menjadi harapan oleh arsiteknya. Dari perspektif ilmu rekayasa, teknik lingkungan, arsitektur lanskap, dan teknik sipil pengairan, danau buatan atau embung atau waduk dari Talaga Warna Mahawijaya ini menjadi area tangkapan limpasan air demi meredam banjir di daerah hilir. Bahkan sebagai cadangan air ketika musim kemarau atau Tigrat datang di zaman dahulu. Karena legasi atau warisan dari Sri Baduga inilah yang kemudian dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di Tatar Pasundan saat itu. Sebuah peristiwa sejarah tidak akan mempunyai nilai jika hanya diabadikan sebagai sebuah romantisme, namun akan memberi suatu nilai jika peristiwa dianalisis secara konstruktif. Sejarah telah mencatat bagaimana para pemimpin di masa lalu membuat sesuatu yang bisa memberi manfaat besar terhadap rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Sri Baduga dilakukan pula oleh raja-raja lain di masa lalu. Mereka telah berhasil membuat karya yang berangkat dari penghormatan terhadap alam. Itulah yang membuat para sosok di masa lalu mempunyai nilai lebih di hati rakyatnya. Bagian lain yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur zaman Pajajaran adalah tentang jalan raya. Kita sering mengabaikan sejarah secara teknik bahwa kisah perpindahan dengan adanya iring-iringan besar keluarga kerajaan Pajajaran dari Istana Surawisesa di Kawali Galuh menuju Pakuan Pajajaran dilakukan melalui apa? Tentu adanya sebuah jalan. Kita tidak membayangkan bahwa saat itu iring-iringan itu melalui semak-semak belukar. Jalan ini menurut Amir Sutaarga disebut sebagai Pajajaran Highway atau jalan tolnya zaman Pajajaran. Prasasti Batu Tulis Bogor sedikit menyebut proses pengerasan jalan. Sutaarga menyebutkan bahwa rute highway Pajajaran adalah dari Kawali, Talaga, Karangsambung, Tomo, Cisalak, Jalan Cagak, Sagalaherang, Wanayasa, Cikau, Tanjung Pura, Warung Gede, Cibarusa, Cilengsi, dan berakhir di Pakuan. Di sisi lain, untuk jalan ini juga ada dari wilayah Pakuan menuju ke arah barat ke wilayah pesisir Banten. Dan juga dari Kawali digambarkan pula ada jalan yang menuju ke arah timur, kemudian memasuki wilayah Kerajaan Majapahit. Kembali ke jalan highway Pajajaran yang disebutkan tadi, jika dilihat di zaman sekarang ini melewati Kabupaten Ciamis, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Jika kita sekarang ini mau melakukan napak tilas, capek atuh, capek dong, karena wilayahnya melewati beberapa kabupaten di wilayah Jawa Barat. Selain dipaparkan tadi bahwa kerajaan Pajajaran juga memiliki 6 pelabuhan utama untuk mendukung perekonomian negara. Hal ini pula yang menjadi penopang kerajaan Sunda Galuh Pajajaran yang berkuasa hampir 1000 tahun. Tentu saja bukan hanya pelabuhan yang dimiliki, kerajaan Sunda Pajajaran juga memiliki armada kapalnya sendiri. Ibarat kita punya garasi mobil, tentu idealnya memiliki mobil untuk diparkirkan di garasi itu. Di bidang keagamaan dan politik pun di zaman Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja dikenal sangat stabil dan berimbang, yang disebut Pajajar atau Pajajaran. Menyatunya subetnis Galuh dan Sunda dengan identitas kesatuan sebagai warga Sunda, sebagai entitas politik kerajaan, dan penerimaan yang baik serta perlindungan terhadap para pengungsi Majapahit pimpinan Raden Baribin di Kawali Galuh. Tidak ada etnis tertentu atau agama tertentu yang dibedakan di zaman Prabu Siliwangi, karena sejatinya Tatar Pasundan sejak lama telah dihuni berbagai etnis.